Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya akan mulai membahas soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019 tingkat nasional. Seperti apa soal dan pembahasannya? Ikuti videonya sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Jumlah asam amino yang dapat dihasilkan oleh satu strand DNA memiliki urutan 5 aksen ATC, GTT, AAG, CGA, GTC, AAA, TAG, GAT, GGG, ACG, TAG, CTA 3 aksen. Sama dengan jumlah ayat pada surat. Oke, untuk soal ini sebenarnya sama dengan soal KSM tingkat kabupaten kemarin sepertinya ya. Kita sudah pernah bahas soal ini, bahwasannya untuk menghasilkan satu asam amino itu kita butuh 3 basa. Nah, basanya itu yang mana? Ada adenin, timin, sitosin, dan juga guanin. Jadi, dari A sampai A ini adalah kumpulan dari basa. Nah, dari kumpulan basa ini kita harus menghitung nih berapa asam amino yang bisa terbentuk. Berarti dari basa-basa ini setiap 3 basa nanti kita akan bisa mendapatkan satu asam amino. Langsung saja kita hitung ya. Mulai dari sini dulu. ATC ini 1, GTT 2, AAG 3, CGA 4, GTC 5, AAA 6, TAG 7, GAT 8, GGG 9, ACG 10, TAG 11, CTA 12. Berarti ada 12 asam amino yang terbentuk dari sekumpulan basa ini. Ya, nah dari 12 asam amino ini kita harus mencari ayat mana atau surat mana yang juga terdiri dari 12 ayat. Di sini pilihannya ada Ad-Duha. Ad-Duha ada berapa ayat? 11 ya. Jadi Ad-Duha 11, kemudian Al-Mumtahanah ada 13 ayat, At-Talaq 12 ayat, dan As-Saff 14 ayat. Berarti 12 asam amino sama dengan jumlah ayat dari surat At-Talaq, yaitu juga 12 ayat. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam surat Al-Infitar ayat 7 disebutkan bahwa Allah menjadikan susunan tubuh manusia dalam keadaan seimbang. Perubahan pada keseimbangan ini dapat menimbulkan penyakit yang bersifat fatal. Salah satu contoh dari ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tubuh adalah kerusakan pada lisosom yang sering dikenal dengan istilah Lysosomal Storage Disease atau LSD, sehingga lisosom kehilangan fungsi utamanya. LSD sendiri pada umumnya merupakan penyakit genetik dan merupakan penyakit mematikan bagi anak-anak. Tabel di atas menunjukkan beberapa jenis penyakit mematikan bagi anak-anak. Di antara penyakit tersebut yang bukan termasuk LSD adalah, berarti kita di sini disuruh untuk mencari penyakit yang bukan termasuk LSD. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih LSD sendiri itu apa ya. Jadi LSD itu adalah kumpulan penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim tertentu. Itu adalah kata kuncinya. Berarti kata kuncinya adalah tubuh kehilangan atau kekurangan enzim tertentu. Oke, ya. Berarti di sini kan ada tabel. Tabelnya itu adalah tabel penyakit dan juga penyebabnya. Kalau penyebab penyakit itu adalah kekurangan enzim atau kehilangan enzim tertentu, maka itu disebut dengan LSD, ya. Tapi kalau penyakitnya itu penyebabnya tidak disebabkan oleh kehilangan atau kekurangan enzim tertentu, berarti penyakit tersebut tidak termasuk LSD atau Lysosomal Storage Disease. Oke, sekarang kita analisis satu-satu. Mulai dari penyakit yang pertama, ada TSH.
T-stage ini penyebabnya adalah kehilangan aktivitas enzim heksoaminidase A yang berperan dalam memecahkan sphingolipids. Oke, berarti penyebabnya di sini kehilangan aktivitas enzim heksoaminidase A. Artinya penyakit T-stage ini termasuk LSD atau bukan? Iya, termasuk penyakit LSD. Kemudian selanjutnya yang kedua ada mukopolosakaridosis, di mana penyebabnya adalah gagalnya proses pemecahan aminoglikans oleh enzim glikosidases, sulfatases, dan juga asetil transferases. Oke, berarti untuk yang mukopolosakaridosis ini termasuk LSD atau bukan ya? Iya, termasuk LSD karena dia kekurangan enzim glikosidases, sulfatases, dan juga asetil transferases. Selanjutnya kita bahas yang Gauser, di mana penyebabnya adalah kekurangan enzim glukoserebrosidase atau GBA yang berfungsi untuk mencerna lemak bernama glukoserebrosida. Artinya, Gauser ini termasuk LSD atau bukan ya? Iya, termasuk juga karena dia kekurangan enzim glukoserebrosidase. Selanjutnya untuk penyakit yang keempat ada pemphigus paraneoplastik, di mana pemphigus paraneoplastik ini merupakan penyakit autoimun yang disebabkan oleh tumor yang tidak dihancurkan oleh tubuh. Ini termasuk LSD atau bukan? Bukan, iya. Karena apa? Karena dia disebabkan oleh tumor. Jadi tumor itu apa? Tumor itu adalah pembelahan sel di dalam tubuh yang tidak teratur dan terjadi secara terus-menerus ya. Oke, berarti di antara keempat penyakit yang disebutkan yang tidak termasuk LSD adalah pemphigus paraneoplastik. Kita scroll dulu ya untuk melihat jawabannya. Jadi di antara penyakit tersebut yang bukan LSD adalah pemphigus paraneoplastik. Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Menurut Islam, seluruh kegiatan manusia merupakan ibadah. Dalam proses ibadah tersebut, tubuh menggunakan energi. Tabel di atas adalah data dari kebutuhan energi rata-rata yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan ibadah. Seorang siswa madrasah yang memiliki kebiasaan melakukan puasa Daud biasanya menghabiskan waktu 12 jam melakukan seluruh aktivitas sholat wajib dan sunat yang disarankan oleh gurunya. Sholat wajib, rawatib subuh, 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat rawatib qobla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, rawatib maghrib, rawatib isya, dan sholat tahajud. Dan mengaji rata-rata 100 ayat per hari. Berdasarkan informasi ini, energi yang dihasilkan siswa ini pada keesokan hari setelah melakukan puasa Daud adalah sebesar, oke, ini juga sudah pernah saya bahas ya, langsung saja. Jadi untuk soal ini langsung kita jumlahkan menurut ibadah yang dijalankan dan juga dikalikan kebutuhan energinya. Oke, berarti mulai dari yang puasa dulu ya. Puasa di sini 12 jam. 12 jam dikalikan 100 kilokalori per jamnya. Berarti sama dengan 12.000. Oke, untuk yang puasa berarti menghabiskan 12.000 kilokalori. Kemudian lanjut sholatnya. Sholatnya berapa? Berapa rakaat? Kita hitung dulu ya. Sholat wajibnya itu ada 17, ditambah rawatib subuh 2 rakaat sholat duha, ditambah 2 rakaat rawatib qobla duhur, ditambah 2 rakaat ba'da duhur, ditambah 2 rawatib maghrib, ditambah 2 rawatib isya, dan juga 2 sholat tahajud. Berarti ada berapa nih? 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 14 ditambah 17. Hasilnya 31 ya. 31 rakaat dikalikan 1000. Karena 1 rakaat adalah 1000 kilokalori. Hasilnya adalah 31.000 kilokalori. Sekarang lanjut yang mengaji. Untuk mengajinya, dia melakukan 100 ayat per hari. Berarti 100 dikali per ayatnya 50 ya. Berarti hasilnya adalah 5.000.
kilokalori. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. 12.000 ditambah 31.000 ditambah 5.000, hasilnya adalah 37.200 kilokalori. Berarti energi yang dihabiskan siswa pada keesokan hari setelah melakukan puasa Daud adalah sebesar 37.200 kilokalori. Berarti jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menurunkan air hujan untuk menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Terkait hal tersebut, seorang peneliti membandingkan pertumbuhan spesies tanaman herba yang tumbuh di dua lokasi berbeda tempat A dan B. Untuk membandingkan populasi dari dua lokasi tersebut, ia telah memanen 40 individu tanaman herba dari setiap lokasi, lalu mengukur panjang akar, biomasa akar, dan biomasa pucuk masing-masing individu. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan data pada tabel, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, karena di sini ada tabel dan kita harus menganalisis dari tabel tersebut, maka langsung saja kita mulai dari menganalisis opsi jawabannya. Mulai dari opsi A, nilai selisih antara rata-rata panjang akar tanaman pada daerah A dan B lebih besar daripada jumlah ayat yang terdapat pada surat Al-Alaq. Berarti untuk yang A ini kita harus menghitung nilai selisih dari rata-rata panjang akar. Karena di sini rata-rata panjang akarnya itu 28,4. Langsung saja ya kita bulatkan. 28 dikurangi 14, hasilnya adalah 14. 14 ini apakah lebih besar daripada jumlah ayat yang terdapat pada surat Al-Alaq? Surat Al-Alaq punya berapa ayat? Iya, 19. Berarti pernyataan yang A salah karena 14 itu lebih kecil daripada 19. Otomatis yang A salah. Kemudian kita lanjut yang pernyataan B. Tidak terdapat perbedaan pada nutrisi tanah, sebagaimana tidak terdapat perbedaan pada jumlah ayat pada surat Al-Ma'un dan Al-Zalzalah. Katanya di sini tidak terdapat perbedaan nutrisi tanah, sebagaimana tidak terdapat perbedaan pada jumlah ayat pada surat Al-Ma'un dan Al-Zalzalah. Sekarang kita harus tahu nih, surat Al-Ma'un itu punya berapa ayat? 7. Sedangkan Az-Zalzalah punya berapa ayat? 8. Dari sini saja sudah kelihatan ya, 7 dan 8 itu tidak sama. Maka pernyataan yang B itu juga salah. Sekarang kita lanjut ke yang C. Ketersediaan air tanah lebih rendah di lokasi A dibandingkan di lokasi B. Berarti A ini lebih rendah daripada B. Sebagaimana jumlah ayat pada surat Al-Humazah lebih besar dibandingkan Al-Bayyinah. Al-Humazah itu punya berapa ayat? 9. Kemudian Al-Bayyinah 8. Berarti benar ya. Nah, tapi karena di sini itu, tapi ini kok sebagaimana ya? Kalau sebagaimana harusnya itu A lebih besar daripada B, sebagaimana 9 lebih besar daripada 8. Tapi kenapa dia itu ini lebih rendah ya? Sekarang coba kita lihat saja ya di sini. Kita lihat untuk lokasi A rata-rata panjang akarnya 28,4, sedangkan lokasi B 14,2. Otomatis lokasi A ini harusnya ketersediaan air tanahnya itu harus lebih besar atau lebih banyak ya. Berarti yang ini salah, harusnya lebih besar atau lebih banyak di lokasi A dibandingkan di lokasi B. Kalau misalnya ini memang salah ya, rendahnya ini harus diganti dengan banyak, maka yang C pernyataannya benar. Tapi kalau misalnya memang pertanyaannya itu rendah, maka salah ya. Karena apa? Karena A lebih kecil daripada B, sebagaimana jumlah surat 9 lebih besar daripada 8. Tapi kita lihat dulu opsi jawaban yang D ya. Kita scroll ke bawah. Untuk yang opsi D, ketersediaan nutrisi tanah lebih rendah di lokasi B. Nah, ini kan C dan D harusnya sama ya. Kalau D ini lokasi B lebih rendah, kalau yang C ini lokasi B lebih banyak. Berarti ini mungkin soalnya yang salah ya. Ini yang rendah harusnya lebih banyak gitu ya.
Oke, kita lanjut. Ketersediaan nutrisi tanah lebih rendah di lokasi B dibandingkan di lokasi A. Berarti A lebih besar daripada B. Sebagaimana jumlah ayat pada surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha berapa ayat? 11. Lebih sedikit daripada surat Al-Adiyat berapa ayat? 11 juga. Berarti ayat surat Ad-Duha dan surat Al-Adiyat itu sama, bukan lebih kecil. Bukan lebih sedikit. Berarti katanya lebih kecil ya daripada surat Al-Adiyat. Padahal ini salah ya. Ini harusnya sama dengan. Berarti otomatis untuk pernyataan yang D juga salah. Berarti benar ya. Yang C ini harusnya diganti. Yang rendah ini diganti lebih banyak. Berarti berdasarkan data pada tabel, pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang C. Bisa dipahami ya. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka tidak heran kalau misalnya ada soal-soal yang salah ya. Jadi dimaklumi saja. Pokoknya kalian harus tahu atau bahkan kalian bisa mengira-ngira apakah itu jawaban yang benar atau yang salah. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 disebutkan bahwa Allah lah yang mengeluarkan manusia dari perut ibu mereka setelah masa kehamilan. Dunia sains menemukan bahwa pada minggu terakhir kehamilan, dalam darah ibu kadar estrogen mencapai kadar tertinggi dan memicu reseptor oksitosin pada uterus. Oksitosin merangsang plasenta untuk mengeluarkan prostaglandin. Di antara pernyataan di bawah ini, yang paling tepat dalam menggambarkan proses yang terjadi selanjutnya adalah berarti ini adalah pengaruh hormonal pada ibu melahirkan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika minggu terakhir untuk ibu hamil itu kadar estrogennya tinggi. Kadar estrogen yang tinggi akan menyebabkan akan memicu reseptor oksitosin ya, oksitosin. Dan oksitosin ini akan keluar. Nah, oksitosin nanti ketika keluar dia akan mengaktifkan atau dia akan merangsang pengeluaran prostaglandin. Nah, berarti di antara hormon-hormon ini, hormon estrogen, oksitosin, dan juga prostaglandin ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi kelahiran dari seorang bayi. Sekarang kita harus tahu dulu nih fungsi-fungsi dari oksitosin dan juga prostaglandin. Kalau estrogen tadi kan estrogen itu kan fungsinya untuk menjaga agar menjaga rahimnya ibu agar semakin kuat karena di dalamnya kan ada bayi, maka harus dijaga rahimnya ya sampai pada akhir kehamilan. Kemudian estrogen yang tinggi akan mengaktifkan oksitosin. Oksitosin sendiri fungsinya itu adalah melenturkan leher rahim ya. Jadi dia fungsinya untuk melenturkan leher rahim pada akhir kehamilan. Kemudian yang kedua fungsinya adalah merangsang kontraksi rahim. Nah, dan yang terakhir adalah merangsang pengeluaran prostaglandin. Nah, kemudian prostaglandin ini fungsinya untuk apa sebenarnya? Jadi fungsinya adalah untuk menyebabkan kontraksi semakin intens agar kontraksi semakin intens. Kalau kontraksinya sudah semakin intens, maka dia bisa mempengaruhi proses pembukaan. Oke ya. Jadi ini adalah fungsi dari ketiga hormon ini. Nah, sekarang kita analisis dari opsi jawabannya. Untuk yang A, prostaglandin meningkatkan kontraksi uterus dan melunakkan serviks untuk membuka sehingga bayi dapat dikeluarkan. Ini benar atau tidak? Iya, benar ya. Prostaglandin kan meningkatkan kontraksi rahim ya, kontraksi uterus maksudnya, dan melunakkan serviks agar bisa terbuka dan juga bayi dapat dikeluarkan. Kemudian yang B, berarti kemungkinan yang A jawabannya, tapi kita lihat dulu opsi B sampai D. Untuk yang B, kehadiran oksitosin akan merangsang prostaglandin untuk mendorong bayi agar kelahiran dapat terjadi. Apakah benar atau salah? Bayi terdorong itu adalah dari dorongan ibu, jadi bukan dari prostaglandin ya, dari sininya yang salah.
Kemudian untuk yang C, oksitosin akan mempengaruhi janin untuk bergerak dari uterus dan keluar melalui vagina. Benar atau salah? Antara oksitosin dan prostaglandin, dia lebih berpengaruh pada prostaglandin pada pengeluaran bayinya, bukan oksitosinnya ya, walaupun oksitosin nanti akan mempengaruhi pengeluaran prostaglandin. Dari sininya yang salah ya berarti. Kemudian yang D, prostaglandin merangsang proses penarikan plasenta sehingga terlepas dari endometrium. Benar atau tidak? Kalau ini kurang tepat ya, karena bukan prostaglandin yang merangsang proses penarikan plasenta, tapi oksitosin. Jadi untuk yang pernyataan D salah juga. Berarti untuk yang nomor 5, di antara pernyataan di bawah ini yang paling tepat dalam menggambarkan proses yang terjadi selanjutnya adalah yang A ya, prostaglandin meningkatkan kontraksi uterus atau rahim dan melunakkan serviks untuk membuka sehingga bayi dapat dikeluarkan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا. Ayat di atas cuplikan dari surat An-Naba ayat 14 sampai 16. Ketiga ayat tersebut menerangkan tentang salah satu proses penting dalam kehidupan, yaitu karena di sini ada ayat Al-Qur'an, maka saya bacakan dulu terjemahannya. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dari air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman. Dan kebun-kebun yang rindang. Oke, berarti dari sini sudah jelas ya sebenarnya ketika ada air hujan, dari air itu nanti akan ditumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian itu nanti akan dihasilkan adanya tanaman dan juga kebun. Berarti kalau ada air, kemudian ada biji-bijian, kemudian berproses menjadi tanaman, artinya proses penting dalam kehidupan yang dijelaskan pada ketiga ayat ini adalah apakah penciptaan manusia? Tidak ya, karena penciptaan manusia itu dari air mani, bukan dari air hujan. Kemudian apakah proses fotosintesis? Tidak, karena proses fotosintesis itu memang betul karena proses fotosintesis itu lebih kepada membutuhkan cahaya matahari ya, walaupun juga membutuhkan air. Oke, kemudian untuk yang C, proses perkembangan janin manusia ini juga dari air mani, kemudian berkembang sampai menjadi janin manusia, berarti juga bukan. Dan yang D, proses perkecambahan atau germinasi biji, apakah benar? Iya, proses perkecambahan kita lihat, kita ingat yang namanya proses perkecambahan atau germinasi itu dimulai dari adanya biji ya. Kemudian bijinya itu dikasih air. Air nanti akan masuk ke dalam biji yang dinamakan dengan imbibisi. Kemudian setelah adanya imbibisi, maka di dalam biji itu akan mengaktifkan hormon giberelin ya. Nah, hormon giberelin yang aktif ini akan merangsang pengeluaran atau akan merangsang enzim hidrolisis untuk bekerja. Di mana enzim hidrolisis ini ada protease, kemudian ada amilase, kemudian juga ada lipase. Karena aktifnya enzim hidrolisis ini, maka nantinya cadangan makanan akan bisa dirombak. Cadangan makanan akan dirombak. Nah, ketika cadangan makanannya itu sudah dirombak, maka akan dihasilkan energi. Dan energi yang dihasilkan ini bisa dimanfaatkan untuk perkecambahan. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti untuk yang nomor 6 jawabannya sudah jelas ya. Yang D, proses perkecambahan atau germinasi biji. Nah, ada tips nih bagi kalian, karena di sini biasanya kan ada ayat-ayat Al-Qur'an, dan ayat-ayat Al-Qur'an memang sebenarnya tidak boleh diterjemahkan secara asal, tapi kita kan biasanya tidak mengetahui ya arti secara keseluruhannya. Jadi tips dari saya, kalau ada ayat Al-Qur'an langsung saja kalian terjemahkan yang kalian ketahui dulu ya. Baru nanti dikira-kira nih apa artinya dan juga ayat itu menerangkan tentang apa. Nah, dari sini misalnya wa anzalna, kan kita sudah tahu ya, anzalnya berarti menurunkan ya.
Minal musyiroti, walaupun tidak tahu tidak apa-apa. Kemudian ma'an ini air ya. Kemudian sajaja asing juga ya. Linukhrija bihi habba wa nabata. Kemudian di sini habban itu biji ya. Biji, kemudian nabati berarti tumbuh-tumbuhan. Dan wajannatin alfafa, jannah itu kebun ya, kebun. Alfafa nggak apa-apa, nggak tahu ya. Berarti kalau di sini ada air, kemudian ada biji, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada kebun, sudah pasti itu adalah proses perkecambahan biji karena di sini ada bijinya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Sebelumnya mohon maaf ya karena di sini tulisannya saya kecilkan karena di sini untuk yang nomor 7 ada grafik atau ada gambar dan juga ada pernyataan biar tidak bolak-balik dan juga biar memudahkan kita untuk mengetahui apakah pernyataan itu benar atau salah, maka saya kecilkan saja ininya ya tulisannya. Oke, kita mulai saja. Perhatikan gambar di atas. Berdasarkan gambar, pernyataan yang benar berikut ini adalah berarti di sini ada gambar yang berisi tentang grafik. Grafik apakah ini? Grafik pertumbuhan ya, grafik pertumbuhan dari akar, pucuk dan juga tunas. Jadi untuk roots ini adalah akar, roots ini adalah pucuk, kemudian yang stem ini adalah tunas. Sebenarnya stems itu kan biasanya diartikan batang ya, karena di sini tidak ada batang, di opsi jawabannya tidak ada batang, maka kita artikan tunas saja karena tunas itu kan ada di batang ya. Nah, kemudian di sini adalah ada konsentrasi dari auksin. Ini adalah konsentrasi auksinnya, konsentrasi auksin. Semakin ke kanan, konsentrasi auksinnya semakin tinggi ya. Jadi semakin ke kanan, dia auksinnya semakin tinggi. Oke. Setelah itu kita langsung saja mulai menganalisis pernyataannya. Mulai dari opsi yang A, konsentrasi auksin rendah, pertumbuhan pucuk akan muncul. Oke, benar atau salah? Iya, sebenarnya tidak terlalu rendah sih ya, karena di sini yang rendah ini akar. Tapi bisa kita benarkan saja karena di sini memang lebih rendah daripada yang kanan. Dan saat bersamaan pertumbuhan akar terhambat. Dilihat di sini. Ketika pucuk ini hadir ya, ketika pucuk ini tumbuh, di sini kan, di sini pucuk hadir atau di sini pucuk baru tumbuh. Nah, akarnya ini apakah terhambat? Tidak, karena dia ada beberapa waktu dulu, baru kemudian nanti akarnya akan terhambat dan juga akan turun. Jadi salahnya adalah di sini saat bersamaan ya. Berarti untuk yang A ini salah. Kemudian untuk yang B, konsentrasi auksin tinggi merangsang pertumbuhan pucuk dan menghambat pertumbuhan akar. Apakah benar? Katanya di sini konsentrasi auksinnya tinggi. Apakah benar? Tidak ya, karena dia masih bisa dikatakan konsentrasi auksinnya rendah. Jadi untuk yang B salah juga. Kemudian yang C, konsentrasi auksin yang lebih tinggi merangsang pertumbuhan akar dan konsentrasi yang lebih rendah menyebabkan perangsangan pertumbuhan pucuk. Ini benar atau salah? Sudah pasti salah karena yang akar konsentrasi auksin yang dibutuhkan lebih rendah daripada konsentrasi auksin ketika menghadirkan pucuk ataupun tunas ya. Kemudian yang D, untuk merangsang pertumbuhan tunas dibutuhkan konsentrasi auksin yang lebih tinggi daripada konsentrasi auksin untuk perangsangan pucuk. Benar atau salah? Iya, benar ya, karena untuk menumbuhkan tunas dibutuhkan konsentrasi auksin yang lebih banyak daripada konsentrasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pucuk. Jadi jawabannya yang D benar. Berarti berdasarkan gambar, pernyataan yang benar berikut ini adalah yang D. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun saya salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.